Di bawah naungan akar pohon ek yang sudah tua dan membusuk, terdapat sebuah peradaban yang paling patuh sekaligus paling tertindas di seluruh hutan raya. Koloni Antora bukan sekadar sarang semut biasa. Ia adalah mesin raksasa yang bergerak dengan presisi mekanis, di mana setiap individu adalah baut yang tidak boleh melonggar. Di puncak tertinggi hierarki, duduklah Sang Mandur Agung, seekor semut prajurit dengan mandibula yang melengkung tajam dan tubuh yang dilapisi kitin sekeras baja. Sementara di dasar piramida itu, ribuan semut pekerja menghabiskan hidup mereka dalam kegelapan lorong sempit, memikul beban yang berkali-kali lipat berat tubuh mereka sendiri. Salah satu dari pekerja itu adalah Elga, seekor semut pekerja tua yang telah kehilangan satu antenanya akibat runtuhnya lorong dalam sebuah badai musim lalu. Elga telah melihat ratusan pergantian musim, ribuan kematian rekan kerjanya, dan jutaan butir makanan yang masuk ke gudang istana, namun tak pernah menyentuh perut para pekerja. Bahinja, kehidupan di Antora adalah siklus tak berujung antara kelelahan yang menggigit dan kepatuhan yang mematikan logika. Rutinitas mereka dimulai sebelum fajar menyentuh pucuk daun. Ketika sinyal getaran dari para penjaga membangkitkan ribuan kaki yang gemetar, Elga berbaris di jalur nomor 4. Sebuah jalur yang dikenal paling berbahaya karena mendekati wilayah yang sering dilalui oleh kaki-kaki raksasa penghuni hutan. Di sana, mereka harus mengumpulkan nektar dan potongan bangkai serangga, menyerahkannya kepada pengawas, lalu kembali lagi tanpa sempat menarik napas panjang. "Jangan berhenti, Elga. Jika kau melambat, seluruh barisan akan hancur," teriak seorang pengawas muda yang baru saja mendapatkan jabatan karena kesetiaannya pada Mandur Agung. Elga tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, merasakan beban potongan sayap capung yang tajam mengiris punggungnya yang sudah retak. Di dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh seperti jamur di tempat lembab. Mengapa mereka yang membangun sarang harus tidur di sudut paling dingin? Kekuasaan di Antora dijalankan melalui rasa takut dan doktrin bahwa tanpa kepemimpinan Sang Mandur Agung, koloni akan musnah dalam hitungan jam. Para pekerja dididik untuk percaya bahwa keringat mereka adalah persembahan suci bagi kelangsungan hidup spesies, meskipun kenyataannya itu hanyalah untuk kemewahan para elit. Suatu sore, saat matahari mulai meredup, Elga menyaksikan sesuatu yang akan mengubah alur sejarah hidupnya selamanya. Ia melihat seorang rekan kerjanya, seekor semut muda bernama Zir, jatuh pingsan karena dehidrasi di tengah jalan setapak yang sibuk. Bukannya mendapatkan bantuan, Zir justru diseret keluar dari jalur oleh dua prajurit, karena dianggap menghalangi arus logistik yang sedang padat. Elga melihat bagaimana tubuh Zir yang lemah dilempar ke jurang pembuangan, seolah-olah ia hanyalah sampah organik yang tidak berguna lagi bagi sistem. Kejadian itu memicu percikan amarah yang selama ini terkubur jauh di bawah lapisan kitin pelindung Elga yang kusam. Ia menyadari bahwa di mata para pemegang kuasa, mereka bukanlah makhluk hidup, melainkan unit produksi yang bisa diganti kapan saja. Malam itu, di sudut ruang istirahat yang remang-remang, Elga mulai berbisik kepada beberapa rekan terdekatnya tentang ketidakadilan yang mereka alami. "Kita adalah fondasi dari sarang ini," bisik Elga dengan getaran antena yang penuh penekanan. "Jika fondasi ini bergeser sedikit saja, istana di atas sana akan runtuh." Semut-semut lain gemetar ketakutan. Mereka belum pernah mendengar pemikiran seberani itu diucapkan di bawah tanah yang penuh dengan telinga mata-mata. "Apa yang bisa dilakukan? Semut cacat sepertimu, Elga. Kita hanya pekerja. Tugas kita adalah mematuhi getaran instruksi," balas salah satu rekannya dengan suara lirih. Elga menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Kekuatan mereka bukan terletak pada mandibula mereka, melainkan pada ketidaktahuan kita akan kekuatan kita sendiri." Gagasan pemberontakan ini menyebar seperti feromon yang tertiup angin, perlahan namun pasti merambat ke lorong-lorong terdalam Antora. Elga tidak merencanakan serangan fisik, karena ia tahu semut pekerja tidak akan pernah menang melawan prajurit yang bersenjata lengkap. Ia merencanakan sesuatu yang lebih mematikan bagi sebuah sistem yang kaku, sebuah penghentian total secara sistemik. Strategi Elga sederhana, namun sangat berbahaya bagi stabilitas koloni. Ia menyebutnya sebagai diam yang berisik. Pada hari yang ditentukan, saat fajar baru saja menyingsing, tidak ada satupun semut pekerja yang keluar dari lorong mereka untuk mengambil jatah tugas. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti sarang Antora. Sebuah keheningan yang lebih menakutkan daripada suara badai yang paling keras sekalipun. Sang Mandur Agung, yang terbiasa mendengar derap kaki ribuan pekerja setiap pagi, merasa ada sesuatu yang salah di jantung kerajaannya. Ia mengirim para ajudannya untuk memeriksa jalur-jalur utama.
Namun yang mereka temukan hanyalah ribuan semut yang berdiri diam tanpa beban di punggung mereka. Apa yang terjadi di sini? Kenapa logistik tidak bergerak? Teriak sang pengawas dengan nada panik yang mulai muncul di sela-sela suaranya. Elga melangkah maju ke depan barisan, mewakili ribuan semut yang selama ini hanya bisa menunduk dan diam 1000 bahasa. Kami memutuskan untuk berhenti, ucap Elga dengan tenang. Meskipun jantungnya berdegup kencang melawan naluri kepatuhan selama bertahun-tahun. Berhenti? Kalian tidak punya hak untuk berhenti. Keberadaan kalian didefinisikan oleh kerja kalian, raung sang pengawas sambil mengacungkan mandibulanya. Elga menjawab dengan tatapan teguh. Jika keberadaan kami didefinisikan oleh kerja, maka saat kami berhenti bekerja, kalianlah yang kehilangan arti. Ancaman kekerasan segera muncul ketika pasukan prajurit mulai mengepung area tersebut dengan formasi perang yang mematikan. Namun, Elga telah memperhitungkan ini. Ia tahu bahwa membunuh seluruh pekerja berarti melakukan bunuh diri massal bagi seluruh koloni. Tanpa pekerja, tidak ada makanan untuk larva. Tanpa pekerja, sarang akan tertimbun tanah dalam beberapa hari. Tanpa pekerja, sang mandur agung hanyalah seekor semut besar yang kesepian. Ketegangan memuncak di lorong utama, di mana Kitin bertemu Kitin, dan keberanian rakyat jelata diuji di hadapan moncong senjata para elit. Mandur agung akhirnya turun sendiri dari singgasananya, berjalan dengan angkuh melewati barisan prajurit yang memberi jalan bagi sang diktator. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari Elga, dan aromanya penuh dengan feromon dominasi yang biasanya membuat semut pekerja langsung berlutut. Elga si kakat suara mandur agung terdengar berat dan berwibawa, menggema di dinding-dinding tanah yang lembab. Kau pikir kau bisa menghancurkan tatanan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita? Elga tidak gemetar. Ia menyadari bahwa ukuran tubuh dan suara yang besar hanyalah alat untuk menutupi kerapuhan sistem yang sangat bergantung pada yang kecil. Tatanan itu busuk dari dalam, Tuan, jawab Elga. Nenek moyang kita membangun koloni untuk bertahan hidup bersama, bukan untuk membiarkan sebagian mati agar sebagian lain bisa gemuk. Mandur agung tertawa sinis. Sebuah suara kering yang mengerikan. Dunia ini keras, Elga. Hierarki adalah cara alam memastikan yang terkuat tetap memimpin. Elga menunjuk ke arah ribuan semut di belakangnya. Dan siapa yang lebih kuat sekarang? Kau dengan mandibulamu? Atau kami yang memegang kunci perut seluruh koloni? Kata-kata itu menghantam kesadaran sang mandur, seperti jatuhnya buah ek yang berat di atas tanah yang kering. Ia menyadari untuk pertama kalinya dalam sejarah Antora bahwa kekuasaannya hanyalah sebuah konsensus yang diberikan oleh mereka yang mau patuh. Namun, menyerah bukanlah sifat dari seorang penguasa yang telah lama memegang kendali absolut atas nasib ribuan nyawa. Mandur agung memerintahkan penangkapan Elga, berharap bahwa dengan melenyapkan sang pemimpin, semangat pemberontakan akan ikut padam. Elga diseret ke penjara bawah tanah, sebuah lubang isolasi yang gelap dan tanpa udara, tempat di mana para pembangkang biasanya menemui ajalnya. Namun, sang mandur salah perhitungan. Elga bukan lagi sekadar individu, ia telah menjadi simbol dan ide yang merambat di saraf setiap pekerja. Di luar penjara, gerakan itu justru semakin menguat. Tidak ada kekerasan, tidak ada teriakan, hanya keheningan total yang melumpuhkan segala aktivitas. Gudang makanan mulai kosong. Larva-larva di ruang pembesaran mulai menangis karena kelaparan. Dan kepanikan mulai menjalar di kalangan elit. Para prajurit yang juga sebenarnya adalah bagian dari koloni, mulai merasa bimbang melihat rekan-rekan mereka menderita demi mempertahankan ego satu pemimpin. Dinamika sosial di Antora berubah secara drastis dalam waktu singkat. Ketakutan yang biasanya diarahkan kepada penguasa, kini berbalik menghantui sang penguasa itu sendiri. Sang mandur agung mencoba memberikan pidato motivasi tentang kejayaan masa lalu, namun kata-katanya jatuh seperti daun kering yang tidak berarti. Ia mencoba menawarkan jatah makanan tambahan bagi siapa saja yang mau kembali bekerja. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh kesetiakawanan kaum pekerja. Elga, di dalam kegelapan penjaranya, mendengarkan getaran dinding tanah, dan tahu bahwa rencananya sedang bekerja dengan sempurna. Ia merasa lemah secara fisik, namun secara spiritual, ia merasa lebih besar dari seluruh pohon ek yang menaungi mereka. Pada hari ke-7 penghentian kerja, sebuah delegasi dari para prajurit menengah mendatangi Mandur Agung dengan pesan yang sangat jelas. Mereka menolak untuk melakukan tindakan kekerasan lebih lanjut terhadap para pekerja karena mereka menyadari bahwa mereka pun akan segera mati kelaparan jika sistem ini tidak berubah. Ini adalah pengkhianatan terakhir yang mematahkan punggung kekuasaan absolut sang Mandur Agung di Antora. Tanpa dukungan militer,
sang diktator hanyalah seekor serangga tua yang tidak tahu bagaimana caranya mencari makan sendiri. Akhirnya, dengan berat hati dan rasa malu yang mendalam, Mandur Agung memerintahkan pembebasan Elga dari penjara bawah tanah. Elga muncul dari kegelapan dengan tubuh kurus kering, namun matanya bersinar dengan cahaya kemenangan yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Ribuan semut pekerja menyambutnya bukan dengan sorak-sorai, melainkan dengan ketukan antena serentak yang menciptakan simfoni kemenangan yang tenang. "Kita tidak ingin menggantikan posisimu, Mandur," ujar Elga saat mereka bertemu kembali di alun-alun sarang. "Lalu, apa yang kalian inginkan? Sarang ini akan hancur jika tidak ada yang memimpin," teriak sang penguasa dengan sisa-sisa kesombongannya. "Kami menginginkan keadilan. Kami menginginkan suara dalam distribusi hasil keringat kami sendiri. Kami menginginkan Antora menjadi milik semua, bukan hanya milikmu," tegas Elga. Perundingan besar pun terjadi. Sebuah momen bersejarah di mana hukum-hukum lama yang menindas dihapuskan dan diganti dengan fakta kesetaraan. Kekuasaan Mandur Agung tidak lagi absolut. Ia kini hanya menjadi penasihat teknis dalam masalah pertahanan, sementara distribusi sumber daya dikelola oleh Dewan Pekerja. Perubahan ini tidak terjadi dengan mudah. Banyak hambatan teknis dan penyesuaian yang harus dilakukan agar koloni tetap bisa berfungsi secara efisien. Namun, motivasi yang dimiliki para pekerja sekarang jauh berbeda dari sebelumnya. Mereka bekerja bukan karena takut akan cambuk, melainkan karena cinta pada rumah mereka. Produksi makanan justru meningkat pesat, karena setiap semut merasa memiliki andil dalam keberhasilan kolektif tersebut. Elga kembali ke jalur pekerjaannya yang lama, menolak posisi tinggi di dewan, karena ia ingin tetap dekat dengan akar rumput yang ia bela. Ia ingin memastikan bahwa keserakahan tidak akan pernah lagi tumbuh di sudut-sadit gelap Antora, seperti jamur beracun. Pelajaran dari pemberontakan ini menyebar ke koloni-koloni semut tetangga, menginspirasi gerakan serupa di seluruh lantai hutan. Kekuatan kecil yang bersatu terbukti mampu menggulingkan sistem raksasa yang tampak tak terkalahkan selama berabad-abad. Dampak dari tindakan Elga membuktikan bahwa hierarki sosial bukanlah hukum alam yang tetap, melainkan konstruksi yang bisa diubah. Kesadaran kelas di kalangan semut pekerja menjadi pondasi baru bagi stabilitas yang lebih manusiawi atau dalam hal ini, lebih beretika bagi semut. Namun, Elga selalu mengingatkan rekan-rekannya bahwa perjuangan untuk menjaga keadilan adalah proses yang harus dilakukan setiap hari. Kekuasaan memiliki cara untuk merangkak kembali ke atas jika kita lengah dan mulai berhenti peduli pada sesama, pesannya dalam setiap pertemuan. Antora kini menjadi mercusuar harapan bagi setiap makhluk kecil di hutan yang seringkali merasa tidak berarti di hadapan sistem besar. Dinamika sosial di sana menjadi lebih dinamis, di mana ide baru didengarkan tanpa memandang kasta atau ukuran tubuh. Sang Mandur Agung akhirnya belajar untuk hidup berdampingan dengan mereka yang dulu ia anggap sebagai alat. Dan ia menemukan kedamaian dalam kesetaraan. Ia menyadari bahwa memimpin dengan rasa hormat jauh lebih memuaskan daripada memimpin dengan rasa takut yang konstan. Seiring berjalannya waktu, Elga pun semakin menua, kakinya mulai lemah, dan kitinnya semakin rapuh dimakan usia. Namun, setiap semut muda yang lewat di sampingnya akan menyentuhkan antena mereka dengan hormat. Tanda terima kasih atas kebebasan yang mereka nikmati. Kisah tentang semut pekerja terakhir yang berani berkata tidak menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Pohon ek tua itu masih berdiri tegak. Namun, di bawahnya, sebuah dunia baru telah lahir dari reruntuhan ego dan tirani. Pemberontakan ini mengajarkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari getaran kecil yang paling tidak terduga. Jangan pernah meremehkan pengaruh satu individu yang memiliki keberanian untuk berdiri tegak saat semua orang memilih untuk berlutut. Karena pada akhirnya, sistem hanyalah kumpulan kesepakatan, dan kesepakatan bisa ditulis ulang demi kebaikan bersama. Itulah akhir dari perjuangan Elga, sebuah warisan abadi tentang kekuatan dari mereka yang seringkali dianggap tak berdaya, namun nyatanya adalah pemegang kendali dunia yang sebenarnya. Demikianlah kisah tentang keberanian dan kekuatan kolektif dari pemberontakan semut pekerja terakhir. Semoga cerita ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana setiap tindakan kecil kita dapat berdampak pada sistem yang besar. Jika Anda menyukai konten narasi mendalam seperti ini, jangan lupa untuk komen pendapat Anda, like video ini, share kepada teman-teman, dan pastinya subscribe channel Narasi Sastra agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.